Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Huwa an-nabiyyu alladzi qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Hadirin jamaah salat subuh dan jamaah kajian rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dapat menghadiri kajian rutin Ahad subuh yang diawali tadi dari salat jamaah, salat subuh secara berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan kajian ba'da subuh yang semoga seluruhnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, masih dalam nuansa Syawal, maka secara pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan bahkan sampai di bulan Syawal itu seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, memasuki bulan Syawal, ada beberapa amal ibadah pasca Ramadan yang memang harus kita jaga. Seperti kita ketahui bahwa secara bahasa Syawal artinya adalah peningkatan. Maka kemudian ibadah kita selama bulan Ramadan yang lalu hendaklah idealnya di bulan Syawal itu adalah mengalami peningkatan. Sehingga kemudian membutuhkan langkah-langkah bagaimana kita menjaga amalan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan untuk kemudian pada bulan-bulan berikutnya itu minimal konsisten, istiqomah. Bahkan sesungguhnya di bulan Syawal itu harusnya meningkat. Bahwasanya ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW sebetulnya sudah menjelaskan itu. Misalnya di ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang diartikan ayat ini adalah dan beribadahlah kalian kepada Rabbmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang hari kiamat. Artinya apa? Ayat ini sebetulnya menjelaskan tentang beribadah itu tidak terbatas di satu bulan saja, yaitu bulan Ramadan, tetapi sampai akhir kehidupan duniawi manusia itu juga harus diisi dengan amal ibadah. Maka kemudian ini menunjukkan bahwa istiqomah, kekonsistensian dalam ibadah itu sangat dianjurkan dalam Islam. Begitu juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Ini menceritakan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam yang mendapatkan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wasiatnya? Wasiatnya adalah berupa, pertama adalah salat. Wa awsani bis salat. Allah telah berwasiat kepadaku untuk mendirikan yang namanya sholat. Jadi di antara sekian banyak ibadah, di antaranya yang pertama adalah kita tunaikan, kita dirikan yang namanya sholat. Seperti kita ketahui bahwa secara tekstual, secara harfiah, ada pemahaman atau penafsiran secara maqasidi dari ibadah sholat. Misalnya ada ayat yang berbunyi aqimis sholata lidzikri, bahwa tujuan dari sholat sebetulnya adalah untuk mengingat Allah, kata Allah.
Jadi sholat itu adalah sebagai sarana untuk seorang manusia itu dekat dengan Sang Penciptanya. Adalah suatu sarana bagi manusia untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat yang lain misalnya tujuan dari sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka sholat ini menjadi sesuatu ibadah yang sangat-sangat penting dalam Islam. Makanya kemudian yang digunakan adalah kata aqimis sholat, yang artinya dirikanlah sholat. Tidak hanya sekedar rutinitas saja, tidak hanya sekedar formalitas saja sholat itu, tetapi harus memiliki implikasi sosial bahkan. Jadi tidak hanya hubungannya itu hablum minallah saja, tetapi sholat itu seharusnya juga berimplikasi kepada hablum minan nas. Seorang manusia itu idealnya tidak hanya baik hubungannya secara vertikal hanya kepada Allah saja, tetapi ia harus implementasikan, harus ia terapkan dalam kehidupan bersosial. Nah, itulah urgensi dari ibadah sholat. Dan masih banyak lagi rahasia-rahasia lain, hikmah-hikmah lain dalam ibadah sholat. Begitu juga waz zakat. Wa awsani bis sholati waz zakat. Zakat juga adalah salah satu ibadah yang di bulan Ramadan itu termasuk yang identik dengan zakat. Bahkan di akhir Ramadan itu umat Islam diwajibkan untuk menunaikan yang namanya zakat fitrah. Jadi amal ibadah sholat dan zakat itu diwasiatkan kepada seorang Nabi Isa alaihi salam. Ma dumtu hayya, selama aku masih hidup, ya. Jadi seumur hidup yang namanya sholat dan zakat itu hukumnya adalah wajib. Nah, begitu juga para ulama salaf, ulama klasik itu menyindir, ya, mengkritik sebagian umat Islam yang hanya dekat kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah itu terbatas di bulan Ramadan saja. Kata orang-orang salaf, kata orang-orang ulama klasik, bi'sal qawmu la ya'rifuna Allah Ta'ala illa fi Ramadan. Celakalah sebagian umat Islam yang hanya berusaha mendekat kepada Allah tetapi hanya di bulan Ramadan saja. Nah, ini jadi dari sini bisa kita ketahui bagaimana kemudian ulama-ulama klasik itu, ulama-ulama salaf itu sangat perhatian terhadap bagaimana ia menghabiskan waktu-waktu dalam hidupnya. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh dari para ulama-ulama klasik itu dalam keistiqomahan mereka dalam kebaikan. Nah, yang pertama, ibadah-ibadah yang harus kita jaga diantaranya pasca Ramadan adalah puasa. Seperti kita ketahui bahwa ya Ramadan itu identik dengan siam, dengan puasa. Tetapi dalam Islam, dalam syariat Islam itu banyak, tidak hanya puasa Ramadan saja, banyak puasa-puasa yang kemudian juga disyariatkan dalam syariat Islam. Walaupun nanti hukumnya adalah puasa sunnah. Misalnya adalah puasa Syawal. Keterangan Nabi SAW, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan lalu melanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal, kata Nabi SAW, maka seakan-akan ia puasa selama satu tahun penuh. Kalau dari sisi medis, ya, kalau kita baca artikel-artikel kesehatan itu juga ternyata proses detoksinasi, ya. Jadi perut kita itu kan sebetulnya adalah sumber penyakit, ya. Banyak makanan yang kita konsumsi kemudian tidak tercerna dengan baik, ya. Nah, ada beberapa racun, ya, yang masih ada dalam
tubuh kita sesungguhnya. Nah, proses mengeluarkan racun itu sebetulnya secara medis itu bisa dilakukan dengan puasa misalnya. Tetapi idealnya memang tidak hanya 30 hari, tetapi digenapkan menjadi 36 hari ya. Itu secara kesehatan ya. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi SAW, sumu tasihhu ya. Jadi rahasia di antara rahasia puasa di antaranya adalah dari sisi kesehatan ya. Nah, itulah kemudian puasa Syawal ini memiliki banyak manfaat ya. Salah satunya di antaranya adalah dari sisi kesehatan medis. Berikutnya juga ada puasa sunnah Senin Kamis. Keterangan Nabi SAW tentang puasa ini adalah tu'radul a'mal yaumal isnin wal khamis. Jadi kata Nabi SAW, catatan amal perbuatan manusia itu dilaporkan kepada Allah di setiap hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Ya. Nabi SAW itu memberikan tips. Dan aku ingin ketika amal atau catatan perbuatanku itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku ingin dalam keadaan berpuasa. Nah, ini keutamaan dari puasa Senin Kamis. Maka kemudian sebetulnya kita beruntung ya mempunyai syariat Islam ini sebetulnya sangat lengkap sekali ya. Kita memiliki yang namanya puasa wajib, tetapi juga kita memiliki yang namanya puasa sunnah. Nah, begitu juga nanti ada puasa namanya Ayyamul Bid ya. Ini dijelaskan oleh Nabi kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza sumta minasyahri thalathata ayyam fasum 13 aw arba'a asyra wa khamsa asyra." Jadi puasa Ayyamul Bid itu keterangannya adalah puasa setiap bulan ya, di tanggal 13 atau 14 atau 15. Nah, ini juga termasuk puasa sunnah yang dianjurkan dalam syariat Islam. Ada puasa Muharram. Kata Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Puasa yang utama setelah Ramadan, kata Nabi SAW, di antaranya adalah puasa di bulan Muharram. Nah, inilah beberapa amal ibadah puasa ya. Ibadah puasa yang memang harus kita jaga ya. Jadi kalau di bulan Ramadan itu identik dengan siam, dengan puasa, mari kita jaga spirit ini, spirit berpuasa ini pasca Ramadan ya. Minimal 4 puasa ini jangan sampai kita tinggalkan. Nah, begitu juga dalam bulan Ramadan itu identik dengan yang namanya qiyam, syahrul qiyam. Seperti kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu kan selalu kita melaksanakan yang namanya qiyam Ramadan atau dikenal dengan salat tarawih misalnya. Maka di bulan Syawal ini ya hendaknya kita minimal kita jaga ya. Dan kita terapkan menjadi sebuah qiyamul lail. Dalam suatu keterangan dijelaskan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ilallahi ta'ala. Yang pertama adalah qiyamul lail dapat mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi selain puasa, qiyamul lail itu juga menjadi sarana bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhatun 'anil ismi ya. Kemudian juga mencegah manusia untuk berbuat kemaksiatan, menghindari yang namanya dosa. Wa takfirun lis-sayyi'at. Kemudian juga menghapuskan dosa-dosa manusia.
banyak sekali manfaat dan keutamaan dari qiyamul lail. Wa muttaridatun lidda'i 'anil jasad. Dan yang terakhir ternyata ada manfaat dari sisi kesehatan, bahwa qiyamul lail itu juga dapat menyembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Ini hadis Nabi SAW, dan ini adalah resep dari atau tips dari Nabi Muhammad SAW untuk kita terapkan menjadi sebuah qiyamul lail. Nah, ini harus kita jaga juga spirit qiyamul lail yang selalu kita laksanakan di bulan Ramadan. Di ayat yang lain dijelaskan bahwa tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ada sekelompok manusia yang di malam hari itu perutnya itu jauh dari tempat tidurnya, jauh dari kasurnya. Ternyata ngapain manusia itu? Yad'una rabbahum, ia bermunajat kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, khaufan wa tama'a, dengan penuh harap, dengan rasa takut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, lagi-lagi di sini ada kaitannya antara sholat dengan yang namanya zakat, sedekah, infak, ya. Bahwa dalam Islam itu sangat lengkap sekali, ya. Dimensi ibadah itu tidak hanya secara vertikal saja, tidak hanya hablum minallah saja, tetapi juga dimensi horizontal kepada hablum minan nasnya itu juga ditekankan. Contohnya di ayat ini menekankan keseimbangan, bahwa seseorang yang kesalehan individunya itu meningkat, harusnya juga kesalehan sosialnya juga itu meningkat. Jadi tidak ada ketimpangan di sana. Selama ini yang mungkin masih ada di antara kita yang kesalehan secara individunya mungkin baik, ya, tetapi kesalehan secara sosialnya itu kurang. Nah, sebetulnya merujuk ke ayat ini dan hadis Nabi sebetulnya itu tidak ideal. Idealnya adalah ketika hablum minallah manusia itu baik, seorang manusia itu baik, maka hablum minan nas juga harus baik. Jangan sampai tidak seimbang. Nah, begitu juga di hadis tentang yang kata Nabi SAW, kunci surga itu sebetulnya banyak, ya. Di antaranya yang pertama adalah menyebarkan kedamaian, ya. Wa at'imut ta'am, dan memberi makan kaum fakir dan miskin dan yang tidak mampu. Wasilul arham, dan rahmi. Maka momentum halal bihalal itu sebetulnya adalah dalam rangka silaturahmi. Wasallu nasuniyam. Nah, ini juga menjadi kunci surga, ya. Jadi kata Nabi SAW, salah satu kunci surga diantaranya kita rutin melaksanakan yang namanya qiyamul lail. Ketika kebanyakan manusia itu adalah tadkhulul jannata bisalam, maka nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan aman. Nah, oleh karena itu ini ibadah qiyamul lail ini juga hendaknya kita jaga pasca Ramadan. Jadi jangan hanya kita berhenti di Ramadan saja, ya. Secara ketika Ramadan kita semangat melaksanakan sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih, witir dan lain sebagainya, tetapi setelah Lebaran kita tidak semangat, kita patah semangat. Usahakan tidak terjadi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tadabbur Al-Quran. Seperti kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka wajar kemudian bulan Ramadan itu juga identik dengan yang namanya Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka umat Islam di bulan Ramadan itu yang pertama melakukan yang namanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, tilawatul Quran, mentadabburi Al-Quran, tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Itu di Ramadan. Pertanyaannya adalah, masih adakah pasca Ramadan?
atau Al-Quran kemudian antik, tidak tersentuh sama sekali oleh kita, tersimpan rapi di lapak buku kita dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu tadabbur Al-Quran kita, interaksi dengan Al-Quran kita yang selalu kita lakukan di bulan Ramadan, yuk pasca Ramadan mari kita tingkatkan. Jangan kita tinggalkan begitu saja, sama sekali jangan. Maka kemudian minimal ada beberapa kita lakukan pasca Ramadan kepada Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi sebetulnya muslim sekalipun Al-Quran diabadikan, sebetulnya ada sekelompok umat Yahudi kalau tidak salah ya, itu yang berinteraksi dengan kitab suci mereka itu sangat intens sekali. Bahkan ia tidak hanya terbatas membaca kitab suci milik mereka saja, dalam hal ini adalah Taurat saja, tetapi juga mereka kemudian mencoba membaca kitab suci lainnya, diantaranya adalah Al-Quran. Artinya apa? Ini autokritik bagi kita, ini masukan bagi kita. Kalangan non-muslim pun ya, itu sampai sebegitunya dalam mentadaburi yang namanya Al-Quran. Apalagi kita yang notabene adalah kitab suci umat Islam, Al-Quran itu. Nah, maka momentum pasca Ramadan itu jangan sampai kita kemudian meninggalkan Al-Quran sama sekali. Kemudian ada hadis Nabi juga yang menceritakan tentang orang yang sudah menghafal Al-Quran, yang sudah intens berinteraksi dengan Al-Quran, itu kemudian jangan sampai fawalladzi nafsi biyadihi lahu asyaddu tafussiyan minal ibil fi aqliha. Jadi hafalan Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu diibaratkan kata Nabi seperti terlepasnya unta dari ikatan. Jadi ketika kita memiliki seekor unta itu, kemudian kita ikat talinya ya, kemudian terlepas ya, sebetulnya unta itu masih bisa ditangkap ya. Tetapi kalau hafalan Al-Quran kita itu yang agak sulit ya. Jadi kalau kita tidak mengulang hafalan kita sehari pun ya, itu akan lupa selamanya. Atau bacaan Al-Quran itu tidak kita ulang, maka nanti kita akan kesulitan lagi untuk mengulangi bacaan kita. Oleh karena itu Ramadan ini sebetulnya ya, mari kita jaga interaksi Al-Quran kita, jaga hafalan Al-Quran yang sudah pernah kita hafal, jaga tilawah kita, tadabbur Al-Quran kita yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, yang berikutnya yang harus kita jaga juga adalah ibadah atau sedekah kita. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Jadi dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang senantiasa bersedekah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka Allah akan menjamin dirinya la khaufun falahum ajruhum inda rabbihim. Nanti akan Allah ganti, nanti Allah akan lipat gandakan apa yang telah ia sedekahkan. Wala khaufun alaihim, dan ia sekali-kali dalam mengarungi kehidupan duniawinya itu tidak pernah merasa takut. Wala hum yahzanun, dan juga tidak pernah merasa sedih. Ya, inilah jaminan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang selalu bersedekah. Maka kemudian di bulan Ramadan itu, di akhir bulan Ramadan, kita diwajibkan yang namanya zakat fitrah. Sebetulnya ini adalah sarana pendidikan bagi umat Islam untuk selalu mengeluarkan hartanya, menginfakkan sedekahnya untuk kemudian terbiasa membangkitkan rasa empatinya kepada sesama manusia. Nah, oleh karena itu spirit ini harus tetap kita jaga bahkan pasca Ramadan sekalipun.
Nah, oleh karena itu lagi-lagi ini meneguhkan kita bahwa dalam syariat Islam itu tidak hanya ditekankan yang namanya hablum minallah saja, tidak hanya dimensi vertikal saja, tetapi hablum minannas juga sangat ditekankan. Nah, berikutnya adalah ada beberapa langkah-langkah konsistensi istiqomah pasca Ramadan. Yang pertama, hendaknya kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa sebetulnya yang bisa selalu kita doakan, ya. Kita panjatkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Supaya istiqomah dalam ibadah itu di akhir kalimat yang terakhir, wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu hamba-Mu ini untuk selalu istiqomah dalam ibadah. Nah, oleh karena itu lagi-lagi kita perlu bermunajat, kita perlu memohon pertolongan dari Allah supaya kita selalu istiqomah dalam menjalani kehidupan duniawi kita. Berikutnya adalah meminimalisir aktivitas kurang manfaat, ya. Ada tips dari Rasulullah sebetulnya bahwa ibadah yang kita lakukan itu sebetulnya tidak perlu porsinya, ya. Tapi minimal konsisten, ya. Kata Nabi SAW, wa in qalla. Jadi yang terpenting adalah konsisten, istiqomah, walaupun ibadah itu adalah sedikit porsinya. Misalnya apa? Misalnya kita dalam membaca Al-Quran misalnya, maka tidak penting, ya. Jadi membaca satu ayat tetapi setiap hari kita lakukan itu lebih baik membaca puluhan ayat tetapi dalam sebulan sekali. Nah, ini maksud dari adwa muha wa in qalla, ya. Maka sedikit amal ibadah kita lebih penting tetapi konsisten dibandingkan banyak tapi belang-belang, ya. Artinya jarang-jarang, ya. Nah, inilah tips dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga mengkonsumsi makan dan minum itu secara bertahap, ya. Jadi memang dari sisi kesehatan tentu ini juga kurang baik, ya. Misalnya ketika kita Ramadan itu kan di siang hari kita memang tidak makan dan minum. Maka di bulan Syawal itu, ya, kemudian kenapa ada yang namanya puasa bulan Syawal? Itu dalam rangka untuk latihan lagi, ya. Bagaimana perut manusia itu bisa mengkonsumsi makan itu secara bertahap, ya. Jadi tidak langsung banyak, gitu. Maka kemudian disyariatkan yang namanya puasa Syawal. Nah, kemudian jadikan puasa itu adalah aktivitas mengingat Allah setiap saat, ya. Jadi ada pertanyaan sebetulnya dari malaikat kepada Nabi SAW tentang apa arti dari ihsan. Maka Nabi tentu tidak tahu. Sesungguhnya kata Nabi, as-sa'il a'lamu minal mas'ul, ya. Yang bertanya itu sebetulnya lebih tahu dari yang ditanya. Maka kemudian malaikat Jibril menjelaskan, ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kata malaikat Jibril, berbuat ihsan adalah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, ya. Jadi sholat kita itu seakan-akan kita melihat Allah. Puasa kita puasa seakan-akan kita melihat Allah. Kita membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kita seakan-akan mengingat Allah. Kita mengunjungi orang yang sakit, bersedekah kepada fakir miskin, seakan-akan kita melihat Allah. Tetapi fa illam takun tarahu fa innahu yara. Namun kalau engkau belum sanggup untuk melihat Allah, yakinlah seakan-akan Allah melihat engkau. Nah, itu tips tentang ihsan, tentang berbuat kebajikan. Maka jadikan puasa aktivitas mengingat Allah setiap saat. Nah, berikutnya adalah manajemen waktu dan tempat untuk aktivitas mengingat Allah tersebut, ya. Jadi kalau kita punya planning misalnya harian di kantor,
Maka kenapa tidak kita terapkan, kita membuat planning harian juga dalam beribadah. Ya, misalnya kemudian ada gerakan one day one juice misalnya. Maka itu adalah bagian dari planning, bagaimana memanage ya amal ibadah kita. Atau misalnya kita punya planning, misalnya 1 minggu kita bersedekah sekian juta misalnya. Itu juga adalah bagian dari manajemen ibadah kita. Nah, target. Nah, dalam beribadah kita juga mentargetkan. Misalnya saya berniat atau saya merencanakan, mentarget duduknya saya di masjid ini adalah untuk membaca sekian juz dari Al-Quran. Maka target itu menjadi tips bagi kita dalam beribadah. Kemudian alternatif inisiatif ya. Jadi amal ibadah yang terlewat itu usahakan kita ganti dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ada hadiah dan sanksi, reward and punishment. Itu dari kita sendiri saja, nggak apa-apa ya. Jadi misalnya kalau saya khatam atau kalau saya mencapai target bacaan Al-Quran saya 1 hari ini, maka nanti akan saya berikan hadiah misalnya. Apa hadiahnya? Sebaliknya kalau saya tidak mencapai target hari ini, tidak mencapai 1 juz misalnya, maka itu akan diberikan sanksi. Nah, itu diantara tips dan langkah-langkah supaya kita konsisten, istiqomah pasca Ramadan. Mengikat satu aktivitas dengan lainnya. Misalnya mengikat bacaan Al-Quran kita dalam sholat kita ya. Kan banyak sholat sunnah yang kita lakukan. Maka ketika sholat sunnah itu usahakan kita bacaannya adalah yang sudah kita hafalkan. Itu adalah dalam rangka untuk mengikat hafalan Al-Quran dan bacaan Al-Quran kita. Nah, kemudian peningkatan, jangan menambah aktivitas sebelum merasakan nikmatnya ibadah ya. Ini sebetulnya levelnya sudah tinggi ya. Jadi orang yang sudah merasa nikmat dalam ibadah, qiyamul lail, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, itu sudah merasa nikmat, maka dia tidak akan pindah itu, tidak akan melanjut ke ayat berikutnya, ke sholat ibadah yang lainnya sebelum ia merasakan kenikmatan itu. Nah, inilah diantara tips-tips dalam menjaga kekonsistenan, keistiqomahan pasca Ramadan. Ini ada beberapa ayat tentang istiqomah misalnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di ayat yang lain juga ada dengan redaksi yang mirip, bahwa orang yang istiqomah itu nanti akan selalu diberikan kekuatan, dia tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih. Nah, kemudian ini karena ya, orang-orang atau ulama-ulama salaf itu sangat konsisten, sangat istiqomah, sampai kemudian ada beberapa ulama salaf yang memang dia sangat concern dengan untuk menjaga waktunya. Karena di dalam Al-Quran ada urgensi waktu dalam Al-Quran. Misalnya wa qalu amanna bihi wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id. Nanti ada sekelompok manusia yang merasa menyesal. Dulu ketika hidup di dunia dia tidak isi dengan yang dia dimasukkan dalam neraka. Nah, orang-orang ini nanti akan menyesal di hari kiamat kelak. Tetapi sebaliknya ada sekelompok orang yang kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ada sekelompok orang yang merasa senang karena ketika di dunia dulu ia habiskan untuk amal ibadah yang baik, perbuatan-perbuatan. Maka kemudian kata, makan dan minumlah sesuka hati kalian. Nah, ini urgensi waktu dalam Al-Quran. Nah, maka kemudian banyak yang menerjemahkan oleh para ulama salaf itu tentang urgensi waktu menurut mereka. Misalnya Ibnu Mas'ud. Nah, ini adalah statement-statement para ulama salaf. Ibnu Mas'ud itu berkata, sungguh merugi ya, ajalku sebentar lagi akan datang, tetapi amal kebaikanku tidak bertambah. Nah, ini statementnya Ibnu Mas'ud. Begitu juga Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu menganalogikan, wahai manusia, hari itu seperti nasib kamu ya.
apabila hari itu berganti ke hari yang lain, sesungguhnya nasib atau amal kebajikan kamu juga sesungguhnya akan hilang gitu ya. Maka kemudian isilah hari tersebut. Itu ketahasan. Kemudian Ahmad bin Hambal itu juga aku mengikuti beberapa kebaikan yang dilakukan oleh para pemuda sesungguhnya. Itu Ahmad bin Hambal. Nah, begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, waktu itu seperti pedang ya. Kalau engkau tidak pakai pedang itu, pedang itu akan memotong engkau, kata Imam Syafi'i. Atau isilah hari-harimu, waktumu dengan kebaikan. Kalau tidak, maka keburukan nanti akan mengisi hari-hari engkau, kata Imam Syafi'i. Maka kemudian ini ada beberapa para ulama salaf yang memang betul-betul menghargai waktu. Misalnya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu muridnya Abu Hanifah. Jadi dalam kondisi kritis ya, Abu Yusuf itu yang keluar dari mulutnya, obrolannya itu masih diskusi seputar masalah fikih. Itu Abu Yusuf. Pernah suatu ketika juga Abu Yusuf itu mewakilkan anaknya meninggal, kemudian anaknya diwakilkan mengkafaninya itu kepada orang lain, karena ketika itu Abu Yusuf ingin menghadiri majlis seorang Abu Hanifah, gurunya. Jadi saking ulama salaf itu tidak ingin kehilangan waktu yang berharga. Misalnya juga ada Ubaid bin Ya'ish ya. Ini dalam kitab Syiar A'lam Nubala ini diceritakan. Jadi 30 tahun menulis hadis itu sambil disuapin sama adiknya. Saking dia nggak sempat makan gitu. Jadi itu yang dilakukan Ubaid bin Ya'ish. Bayangkan 30 tahun itu disuapin, makan aja nggak sempat ya. Ya kalau sekarang mungkin pendiri Facebook itu seperti itu ya. Mark Zuckerberg juga mengatakan bahwa aku nggak punya waktu untuk hal-hal yang tidak manfaat gitu ya. Maka kemudian dia termasuk orang yang paling kaya di dunia. Nah itu sebetulnya sudah dilakukan oleh seorang Ubaid bin Ya'ish ya. Nggak sempat makan. Kenapa? Karena menulis hadis selama 30 tahun. Begitu juga Ibnu Mu'in. Ibnu Mu'in itu menulis satu hadis oleh Ibnu Mu'in itu di saking dia ingin menghabiskan waktu-waktunya untuk kebaikan. Begitu juga ada Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian membaca Al-Quran, membaca karya-karya yang lain. Kemudian juga Imam Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali, itu yang namanya tidur itu bukan kebiasaan, tetapi keterpaksaan. Lalu ngapain Imam Al-Juwaini ketika nggak tidur? Ya tentu kita bisa duga pasti ya habiskan waktunya untuk membaca. Kurang lebih seperti Ibnu Aqil Al-Hambali. Ibnu Aqil pengarang kitab Nahwu kalau tidak salah ya. Itu lebih, jadi makan itu sama. Jadi untuk waktu untuk makan itu diusahakan tidak terlalu berlarut-larut, jangan berlama-lama, maka kemudian makannya yang contoh dari ulama klasik yang sebetulnya mungkin itu kan dulu gitu ya. Kalau sekarang kan tidak relevan. Sebetulnya tidak masalah ya. Jadi mau ulama klasik, mau ulama modern ya, kalau bisa kita ambil, kita bisa jadi cerminan, kenapa tidak ya. Maka kemudian yuk mari kita istiqomah lagi dalam ibadah kita. Walaupun misalnya Ramadan itu sudah berlalu ya, minimal itu kita jadikan latihan bagi kita, minimal jadikan bekal bagi kita untuk mengarungi bulan-bulan pasca Ramadan. Kita masih memiliki 11 bulan berikutnya. Sebagai pendahuluan mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih.